Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan ini kami akan membawakan materi bertema kewarganegaraan dengan judul yang terlupa masyarakat adat sebagai warga negara. Materi ini disusun oleh Nabila Mulyo Hartono, Nandita Meviana, dan Rahmat Rizky Firdaus. Berbicara mengenai warga negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 yang mana berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hak warga negara pun juga diatur dalam Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun meninjau dari realitas yang terjadi, rasanya para pemimpin kita seolah lupa bahwasanya masyarakat adat juga bagian dari warga negara. Regulasi-regulasi yang diciptakan nampak lebih memihak pada mereka yang sudah menanam modal dan berinvestasi ketimbang pada rakyat kecil pribumi. Salah satu contoh regulasi yang dimaksud adalah mega proyek IKN. Mega proyek IKN yang digadang-gadang sebagai Sustainable City, yang mana jika berbicara tentang sustainability, maka erat kaitannya dengan lingkungan atau ekologi. Menurut Burt Johnson, lingkungan tak hanya berbicara tentang simbiosis antar organisme atau hal-hal fisik yang terlihat, namun jika berbicara tentang kekuatan dan energi biofisik yang terbentuk dan turut membentuk lingkungan secara fisik. Dan dari hal tersebut dapat ditarik benang merah bahwasanya ekologi atau lingkungan terdiri atas 3 kunci utama, yaitu proses, integrasi, dan kemanusiaan. Namun sepertinya pengkajian mengenai implementasi ekologi dan etika lingkungan masih sangat kurang, yang mana kemanusiaan masih dilupakan dengan tergusurnya masyarakat adat. Dilansir dari detik.com, masyarakat dibuat resah dengan landasan konstitusi ibu kota baru ini. Bagaimana tidak, perancangan konstitusi megaproyek sebesar ini hanya memakan waktu 42 hari. Berbagai elemen masyarakat mulai dari sopir sampai purnawirawan, jenderal bertubi-tubi menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Dahlia, warga adat Pasar Balik di Sipaku, Penajaman Pasar Utara merupakan terdampak langsung dari proyek IKN ini. Salah satu pemohon adalah warga yang terdampak langsung dalam proses itu. Dia tidak pernah sama sekali dilibatkan dan sekarang rumahnya justru dipatok sebagai kawasan IKN, kata perwakilan tim kuasa hukum penggugat, Muhammad Arman. Proses pembuatan UU IKN yang terkesan buru-buru sekali dan tidak mengakomodasi partisipasi rakyat, bahkan terkesan menggusur masyarakat adat. Hak rakyat berupa hak untuk dipertimbangkan atau right to be considered, dan hak untuk mendapat penjelasan atau right to be explained tak terpenuhi, yang mana hal itu merupakan sebuah penyimpangan tumpang tindih konstitusi menyebabkan disharmoni yang harus secepatnya diselesaikan. Menyikapi hal tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama, harus dilakukan pengkajian ulang terkait kebijakan pemindahan ibu kota ini dan dengan melibatkan seluruh lapisan rakyat termasuk masyarakat adat. Yang kedua, memenuhi hak rakyat berupa hak untuk dipertimbangkan atau right to be considered dan hak untuk mendapat penjelasan atau right to be explained. Yang ketiga, pemetaan lahan lokasi IKN terhadap hutan adat. Misalnya, apakah ada persinggungan lahan IKN dengan wilayah hutan adat? Bagaimana dampak pembangunan? Yang keempat, penerapan green economy, menciptakan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan lewat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan menjadi hal yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.